Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Akhi wa ukhti fillah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Dan tugas kita sebagai seorang yang beriman mengimaninya, mempercayainya, ya, dengan tanpa merubah-rubah apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 64 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha." Tetapi kedua tangan Allah terbuka. Kedua tangan Allah terbuka, dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan dan dia memberikan rezeki kepada makhluknya sebagaimana yang dia kehendaki, yang dia maukan, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan kita tidak perlu bertanya-tanya bagaimana sih bentuk tangan Allah, gitu kan? Karena kita diperintahkan bukan untuk bertanya-tanya hal itu. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu tugas kita, kita imani, kita percayai itu. Begitu kan? Jangan sampai kita merubah ayat-ayat Allah, merubah apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Maka kami mengambil faedah yang mulia tentang penjelasan ayat 64 surah Al-Maidah ini dalam kitab Lum'atul I'tiqad, ya, Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala, ya. Dan beliau kunyahnya Abu Muhammad. Nama beliau adalah Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam bin Nasr bin Abdullah Al-Maqdisi. Dan beliau itu lahir pada tahun 541 Hijriah sampai wafatnya itu tahun 620 Hijriah. Dan kitab Lum'atul I'tiqad ini disyarah oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kitab ini kitab yang memudahkan kita untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelaskan, fa inna zahiral ayati anna lillahi yadaini haqiqataini fayajibu itsbatu dzalika lah. Ini maka zahir ayat ini bahwasannya Allah itu memiliki kedua tangan pada hakikatnya, maka wajib menetapkan hal tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala qail al-muradu bihima al-quwwah qulna lahu hadza sarfun lil kalami an zahirihi. Ya. Maka apabila ada seorang yang bertanya, ada seorang yang berkata, ya, maksud dari kedua tangan itu adalah kekuatan. Begitu kan? Adalah kekuatan. Maka kita katakan kepada dia tadi yang menyatakan seperti itu, ini adalah pemalingan dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Begitu ya. Fala yajuzul qawlu bihi, maka tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Kita mengubah tangan ini adalah kekuatan. Dan pengubahan yang lainnya yang itu mengubah makna ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ya. Dan tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya maknanya adalah kekuatan di sini. Kedua tangan maknanya kekuatan, tidak ada. Gitu ya. Maka tidak boleh kita mengikuti pernyataan tersebut. Li'annahu qaulun 'ala Allahi bila ilmin. Karena sesungguhnya kalau kita sudah merubah itu, maka kita sudah berkata atas nama Allah bila ilmin, dengan tanpa ilmu.
maka ini adalah dosa yang besar. Ya. Yang sudah Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam Al-Qur'an. Quran surah Al-A'raf ayat 33. Ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Allah Subhanahu wa taala dia mengharamkan, yakni mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan dia mengharamkan ya bagi orang yang mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini berkata tanpa ilmu, ini haram hukumnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyimpang. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.